Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Ayub pasal 4 sampai 31 diutarakan bagaimana percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Dalam kitab Ayub 9 ini merupakan jawaban Ayub kepada sahabat-sahabatnya yang mengatakan tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ayub memulai respon terhadap sahabat-sahabatnya dengan kesadaran bahwa beberapa perkataan mereka benar adanya. Ayub menekankan kembali apa yang telah dipertanyakan Elifas sebelumnya, yaitu tentang ketidakmungkinan manusia untuk benar di hadapan Allah. Jika manusia berperkara dengan Allah, ia tidak dapat membantah Allah karena Allah itu maha besar. Jika Ayub berseru dan kemudian direspons oleh Allah, ia tidak akan mengira hal itu dapat terjadi karena Allah telah mendakwa dia. Dan meskipun ia benar, Allah akan menyatakan bahwa ia bersalah, karena Allah membinasakan orang yang bersalah dan orang yang tidak bersalah. Begitu juga, jika ia mengakui dosanya, Allah akan tetap memandang dirinya bersalah. Maka dalam pandangan Ayub, tidak ada gunanya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, karena Allah sendiri kelihatannya ingin membinasakan dia. Sampai saat itu, Ayub masih bergumul dengan kegalauan karena ketidakmengertian akan apa yang dia alami. Dan memang dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tidak semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dapat kita mengerti alasan atau penyebabnya. Kita mencoba menganalisa, bahkan pikiran Tuhan pun kita coba terka. Namun kita harus memahami bahwa pikiran kita berbeda jauh dengan pemikiran Tuhan. Lagi pula, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, bagaimanapun kegalauan kita akan hidup, betapapun kita tidak memahami Allah dalam situasi itu, kita harus pasrah ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub? Kehidupan Ayub menggambarkan bagaimana seringkali manusia tidak menyadari cara Allah bekerja dalam kehidupan tiap orang percaya. Kehidupan Ayub memperhadapkan kita dengan pertanyaan yang logis. Mengapa kejadian buruk menimpa orang yang baik? Pertanyaan ini diulangi di sepanjang sejarah manusia, dan jawabannya tidak mudah dijelaskan. Namun orang percaya tahu bahwa Allah telah memegang kendali apapun yang terjadi dan tidak ada yang namanya kebetulan. Ayub merupakan orang yang percaya. Ia tahu bahwa Allah bertahta dan berdaulat, meskipun ia tidak mengerti mengapa berbagai macam tragedi menimpanya. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 10 anak dan merupakan orang yang kaya. Alkitab menceritakan bahwa Allah mengizinkan iblis merenggut harta serta keturunannya dan juga menyerang badan jasmaninya. Ayub berduka, namun tidak menuduh Allah berbuat salah. Ayub tidak mengutuk Allah, dan ia berpegang teguh pada pemahaman bahwa Allah berdaulat. Ketika istrinya menyarankan supaya Ayub mengutuk Allah dan mati, Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kesukaran Ayub adalah kematian anaknya, kehilangan harta bendanya, kesakitan fisiknya, dan tuduhan dari temannya, semuanya tidak membuat imannya goyah. Pelajaran terbesar yang kita peroleh dari kitab Ayub adalah
bahwa Allah tidak wajib menjelaskan apa yang Ia lakukan atau yang tidak Ia lakukan. Pengalaman Ayub mengajar bahwa ada kemungkinan kita tak pernah memahami alasan mengapa kita menderita. Namun kita harus tetap percaya pada Allah kita yang benar, berdaulat dan kudus. Jalan-jalannya sempurna. Kita dapat percaya bahwa apapun yang Ia lakukan dan apapun yang Ia perbolehkan juga sempurna. Kita tidak dapat memahami pikiran Allah secara menyeluruh. Tanggung jawab kita hanyalah menaatinya, mempercayainya, dan tunduk pada kehendak-Nya, baik paham atau tidak. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan menemukan Allah di tengah ujian. Bahkan karena ujian itu, kita dapat melihat dengan jelas kebesaran Allah kita. Dan bersama Ayub, kita dapat berkata, Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur bagimu Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman-Mu, yang mengingatkan kami bahwa Engkau melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami. Kami tidak dapat menduga akan apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menghadirkan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tuntun dan ajarlah kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Sertailah kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan
kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan